Hai, Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Puji Tuhan, hari ini saya mau bawakan sharing kita, yaitu firman Tuhan yang tertulis di Markus 2 ayat 1 sampai 12 dengan judul perikop orang lumpuh disembuhkan. Ya, puji Tuhan, Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita. Ya, bahwa suasana sekarang ini sangat sulit bagi kita menghadapi persoalan hidup di situasi COVID yang masih melanda negara kita. Kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang berguna buat orang lain. Dalam perikop ini ada beberapa hal yang dapat kita renungkan di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan dan juga memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, hidup dengan rendah hati, pengenalan yang benar akan Kristus. Puji Tuhan ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus senantiasa mendengarkan firman Tuhan untuk lebih lagi di masa-masa sekarang. Kita harus tetap datang kepada Tuhan. Kita belajar bagaimana orang-orang yang datang di Kapernaum, mereka berkerumun di saat mereka mendengarkan kabar sukacita tentang Yesus yang melakukan banyak mujizat di Galilea, dan dia begitu antusiasnya orang-orang mendengarkan Tuhan, mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya rindu juga kita mempunyai hati yang sama dengan masyarakat yang ada pada masa itu, yaitu bangsa pada saat itu. Mereka juga mempunyai kerinduan yang luar biasa untuk bertemu dengan Tuhan. Karena apa? Dengan pertemuan dengan Tuhan, kita merasa kehidupan kita itu dipulihkan. Kita belajar dari kisah ini bagaimana juga seorang yang lumpuh, yang mempunyai kerinduan yang luar biasa agar dia disembuhkan. Puji Tuhan, dia mempunyai teman 4 orang yang bisa membawa dia untuk datang kepada Tuhan. Dia bisa dibawa ke sana dengan kondisi mungkin banyak tantangan yang sedang dialami pada saat itu. Bukan gampang saudara untuk dia bisa sampai ke sana dengan melewati banyak orang yang sudah berkerumun di sana, dan juga untuk bisa menempuh ataupun mencapai di depan Tuhan. Mereka juga butuh suatu namanya proses di dalamnya. Bahkan mereka harus naik ke atap rumah dan dari situ mereka menurunkan seorang yang sakit ini. Namun kita bisa melihat bagaimana seorang sakit ini disembuhkan. Ya, di sini kita bisa belajar dari firman Tuhan, ada kehausan dan kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua ini kita memiliki iman yang teguh. Kita belajar dari keempat orang tadi yang mau menolong temannya untuk berjumpa dengan Yesus, rela mereka menanggung banyak hal, melewati kerumunan yang naik ke atas ya, menandu sahabatnya tadi. Kita lihat mereka mempunyai kerendahan hati di sini. Dan apa yang terjadi saat mereka menurunkan sahabatnya tadi? Dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, untuk mungkin kita datang kepada Tuhan, kita butuh seorang sahabat, kita butuh mungkin orang-orang yang kita kasihi untuk bisa kita bersama-sama datang kepada Tuhan, untuk bisa bersama-sama dipulihkan. Jangan takut, jangan khawatir. Cari temanmu yang bisa membangun rohanimu, yang bisa membangun keimananmu di dalam kehidupan ini. Kita nggak mungkin bisa berjalan sendiri. Kita harus butuh namanya support daripada teman-teman kita. Oleh karena itu jangan pernah ragu-ragu. Berteman dengan orang-orang yang baik, yang membuat kita menjadi hidup yang baik. Tapi pesan saya, jangan salah memilih sahabat. Karena apa? Sahabat yang buruk, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan kita yang baik. Di sini dikatakan juga yang ketiga adalah hidup dengan rendah hati. Sebab Yesus menghantui isi hati. Kita belajar dari ayat 7 sampai 8 bagaimana ahli-ahli Taurat tadi menganggap Yesus itu adalah menghujat Allah. Di sini kita lihat bahwa orang ahli Taurat adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat. Mereka sangat tahu firman Tuhan. Tapi di sini mereka tidak mengerti sebenarnya, tidak tahu siapa Yesus sesungguhnya di dalam pada masanya saat itu. Kalau mereka tahu, mungkin mereka tidak akan berkata bahwa dia menghujat Tuhan atau menghujat Allah. Tetapi di sini kita lihat bagaimana Yesus mengetahui hati mereka. Oleh karena itu kita harus perlu dengan kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Selidiki hati kita masing-masing. Dengan apakah saya ke Tuhan Yesus? Ini saya Tuhan. Dengan kita mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh, mungkin kita akan paham sebenarnya
Apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita. Jangan kita seperti ahli Taurat ini. Kita sudah mengerti firman Tuhan tetapi kita tidak melakukannya. Kita banyak berbuat dosa, tetapi di satu hal yang kita harus pahami bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Di sini kita belajar bagaimana orang lumpuh ya yang dibawa mereka ke sana. Dia dengan kerendahan hati. Orang ahli Taurat ini adalah penuh orang-orang yang sombong ya, orang yang sombong. Di sini kita lihat juga yang pasti mereka sangat paham kebenaran ya. Dan orang yang sombong itu tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih yang Tuhan kasihi. Yang keempat, kita belajar pengenalan yang benar akan Kristus Yesus, dan itu kita menjadi ketaatan serta memuliakannya. Ayat 9 sampai 12. Dosamu sudah diampuni. Yesus dengan punya kuasa untuk mengampuni dosa kita. Kita bisa lihat di sini bagaimana seorang yang lumpuh tadi mengangkat tilamnya. Dia menurut akan apa yang disampaikan Tuhan kepada dia. Angkat tilammu, bangun, pulanglah. Dia respon dengan apa yang sudah Tuhan nyatakan. Mungkin secara manusia dia akan berpikir, saya sakit sudah bertahun-tahun, untuk jalan ke sini aja pun mungkin saya tidak mampu, harus saya dibawa teman saya. Tapi dia mempunyai hati yang betul-betul mendengarkan suara Tuhan. Tuhan suruh angkat, dia angkat, dosamu sudah diampuni. Di saat dikatakan seperti itu, dan dikatakan juga di sini adalah angkatlah tempat tidurmu, bangunlah. Puji Tuhan, dia melakukan hal itu. Bisa kita lihat dari akhir daripada kisah ini, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang kekasih, dari setiap kita umat-umat Tuhan, terutama anak-anak muda, hidupmu mau diubah oleh Tuhan, mau diperbaharui oleh Tuhan. Masa depanmu itu ada di tangan Tuhan. Itu lihat dari bagaimana kita sekarang respon kita akan firman Tuhan. Apakah kita orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita juga orang yang mempunyai iman teguh kepada Tuhan? Atau apakah hidup kita adalah orang yang senantiasa rendah hati? Saya tekankan buat saudara, anak-anak muda yang ada, miliki pengenalan yang benar akan Kristus. Di saat kita memiliki pengenalan akan Kristus, yakin dan percaya kita akan punya masa depan yang cerah, karena janji Tuhan juga ada. Setiap kita yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, bahwa hidup kita akan diberkati bukan hanya dari materi, kesehatan juga iya. Begitu juga anak-anak muda, mungkin dari segi saya ini kan masih kuliah, tapi yakin dan percaya mungkin engkau akan mendapatkan yang terbaik. Begitu juga yang masih sekolah, yang masih SMP, SMA. Mulai dari sekarang, apa yang menjadi cita-cita harapanmu ke depan, kalau kamu menaruh itu di dalam kaki Tuhan, yakin dan percaya kamu akan berhasil, kamu akan sukses. Jadi inilah firman Tuhan buat kita hari ini. Kiranya ya apa yang saya sampaikan buat kita hari ini menjadi berkat buat anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dan mari renungkan firman ini, baca ulang kembali firman ini. Ada rema-rema yang sudah Tuhan taruhkan di sini. Mungkin saya hanya sedikit memaparkannya pada hari ini, tapi saya yakin dan percaya di saat saudara membaca, mengulang kembali, akan ada rema-rema yang luar biasa yang akan Tuhan berikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya yakin dan percaya semua kita diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Amin.